Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar dengan NIM 206221123 kelas Aquaculture 4A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit siklus karbon di lautan. Apa sih itu siklus karbon di lautan? Siklus karbon adalah proses biogeokimia yang dimana atom karbon terus berpindah antara atmosfer, geosfer, dan hidrosfer bumi. Siklus ini sangat penting untuk kehidupan di bumi karena menyediakan karbon yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis dan juga mengatur iklim planet. Berikut ini kurang lebih gambaran terkait proses siklus karbon di laut dan di udara. Siklus karbon di laut. Di lautan, siklus karbon dimulai dengan proses fotosintesis oleh fitoplankton dan tumbuhan laut. Mereka menyerap karbon dioksida CO2 dari atmosfer dan menggunakan energi matahari untuk mengubahnya menjadi karbonan. Selama proses ini, sebagian karbon tersimpan dalam bentuk fitoplankton, sementara yang lain dilepaskan kembali ke atmosfer sebagai oksigen. Kemudian, hewan laut seperti zooplankton, ikan, dan krustasea memakan fitoplankton. Ketika hewan-hewan ini bernapas dan melakukan metabolisme, mereka mengeluarkan CO2 kembali ke air laut. Saat hewan-hewan laut mati, tubuh mereka turun ke dasar laut. Proses dekomposisi oleh bakteri dan mikroorganisme laut menguraikan materi organik ini, melepaskan CO2 kembali ke lingkungan air. Selain itu, sebagian CO2 yang terlarut di laut bereaksi dengan air laut untuk membentuk asam karbonat yang kemudian dapat diambil oleh organisme laut untuk membuat kerangka kalsium karbonat seperti terumbu karang. Seberapa pentingkah siklus karbon di laut? Siklus karbon di laut sangat penting. Yang pertama, mengatur iklim bumi. Laut bertindak sebagai penyerap karbon dioksida atau CO2 raksasa, menyerap sekitar 1/4 dari CO2 yang dilepaskan ke atmosfer oleh aktivitas manusia. Yang kedua, menjaga kesehatan ekosistem laut. Siklus karbon di laut mendukung keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya. Karbon terlarut di laut digunakan oleh organisme laut untuk membangun cangkang, kerangka, dan jaringan tubuh mereka. Yang ketiga, mempengaruhi cuaca dan iklim lokal. Arus laut dan pertukaran gas antara laut dan atmosfer mempengaruhi pola cuaca dan iklim regional. Siklus karbon di laut berperan dalam mengatur suhu laut dan pola sirkulasi atmosfer. Selanjutnya, dampak positif dari proses siklus karbon di lautan. Yang pertama, menyerap karbon dioksida CO2 dari atmosfer. Yang kedua, mengatur kadar CO2 di atmosfer. Yang ketiga, mendukung kehidupan di lautan. Berikut peran penting organisme laut dalam proses siklus karbon di lautan. Pertama, fitoplankton dan ganggang laut. Melalui proses fotosintesis, organisme ini menggunakan cahaya matahari, CO2, dan nutrisi untuk menghasilkan zat organik seperti karbohidrat dan melepaskan oksigen. Ini membantu menyerap CO2 dari atmosfer dan mengubahnya menjadi bentuk karbon yang tersimpan. Yang kedua, jaring-jaring makanan laut. Konsumen seperti zooplankton, ikan, dan hewan laut lainnya memakan fitoplankton dan ganggang laut. Karbon yang tersimpan dalam fitoplankton kemudian berpindah ke tubuh organisme yang memakannya. Yang ketiga, organisme laut dalam. Setelah mati, sebagian besar organisme laut termasuk fitoplankton akan tenggelam ke dasar laut. Karbon yang tersimpan dalam tubuh mereka bisa terpendam dalam sedimen dasar laut untuk waktu yang lama. Kemudian bagaimana organisme laut lainnya turut serta dalam penyerapan karbon di lautan? Organisme laut yang berperan lainnya antara lain. Yang pertama, rumput laut. Ketika rumput laut mati, mereka dapat tenggelam di dasar laut dan terakumulasi dalam sedimen. Karbon ini nantinya tersimpan ribuan tahun dan dapat mengurangi jumlah CO2 di atmosfer. Yang kedua, terumbu karang. Terumbu karang adalah salah satu ekosistem yang sangat beragam dan produktif, dan mereka memainkan peran penting dalam penyerapan karbon. Yang ketiga, moluska seperti tiram dan remis menyaring air laut untuk mencari makanan. Dalam proses
Selanjutnya, mereka juga menyaring plankton dan partikel organik lainnya yang mengandung karbon. Dampak perubahan siklus karbon di lautan. Yang pertama, pengasaman laut. Yang kedua, gangguan ekosistem laut. Yang ketiga, penurunan kemampuan menyerap karbon di lautan. Dan yang terakhir, upaya perlindungan ekosistem laut demi menjaga siklus karbon di laut. Yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, melestarikan dan memulihkan ekosistem laut. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama internasional. Mungkin itu saja sedikit tentang informasi terkait siklus karbon di lautan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.